Ya, teman-teman sekalian, inilah berita ya. Ini saya baru lihat juga 17 April ya. Ini di CNN Indonesia ya. Pendeta Gilbert dipolisikan kasus penistaan agama, teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya sekalipun minta maaf ya, selalu gitu. Wajib hukumnya harus dilaporkan begitu ya. Nah, teman-teman kita akan lihat dulu ya, kita akan baca. Dikatakan di sini, Jakarta CNN Indonesia, Pendeta Gilbert Lumaindung dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama buntut ceramahnya yang menyinggung sholat dan zakat dalam Islam ya. Ini sebenarnya ya bukan ada niat ya. Seperti dikatakan oleh Pak Gilbert dan juga Pak Yusuf Kala juga sudah melihat hal itu, sudah mendengar sendiri gitu ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Trinama, Donditan gitu ya, Ustaz Nandar, Ustaz Juma, menuduh Yesus dalam video-video mereka itu bahwa Yesus menikah berpoligami gitu ya. Ini sebenarnya yang disebut dengan penistaan karena Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, apa yang disebutkan oleh Pendeta Gilbert teman-teman sekalian, memang itu terjadi kan di dalam Islam itu terjadi, ada namanya zakat gitu ya. Ada. Tapi kalau Yesus menikah dan berpoligami itu apakah memang benar ada? Apakah benar terjadi? Nah, jadi ini yang kemudian memang harus dipertimbangkan oleh pihak kepolisian juga ya, mudah-mudahan bisa ya adil ya, seadilnya juga ya, seadilnya untuk menegakkan keadilan. Jika memang Pak Gilbert harus diproses seperti ini, bagaimana dengan mereka? Ya, bahkan ada yang sampai nutup gereja loh, dan dikatakan itu bukan penistaan gitu loh, bukan apa namanya itu pelanggaran ya. Oke, kita akan lihat. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi. Kendati demikian, ia belum membeberkan sosok pelapor ya. Benar, laporan diterima tanggal 16 April 2024 tentang dugaan penistaan agama. Ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat Rabu 17 April ya. Oke. Kita lanjutkan. Ade Ari yang mengatakan kasus dugaan penistaan agama itu kini ditangani oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di konfirmasi terpisah, Pendeta Gilbert mengaku belum mengetahui laporan tersebut. Akan tetapi, Gilbert meminta maaf atas pernyataan yang sebelumnya sempat beredar dan disorot di media sosial. Sekali lagi kami menyatakan maaf kami kepada umat yang terlukai dan tersakiti. Insya Allah kedepannya lebih baik, jelasnya. Sebelumnya Gilbert viral di media sosial akibat potongan video ceramahnya yang menyinggung soal zakat dan sholat. Dalam ceramahnya itu, Gilbert membandingkan zakat umat Islam yang 2,5%, sementara Kristen 10% ya. Saya Islam diajari bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2%, gua 10%. Bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus, kata Gilbert. Gilbert menjelaskan, zakat 10% itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Nah, sementara umat Islam harus sholat karena hanya zakat 2,5% ya. Selain itu dalam potongan video tersebut Gilbert juga sempat memperagakan ya mirip salat. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Enggak semua orang bisa ucapnya ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert itu sesuatu hal ya yang menjadi sebenarnya kalau dibilang humoris juga ya bukan humoris ya, tetapi ini lebihnya itu sebuah cara ya untuk membangkitkan semangat daripada umat yang sedang mendengarkan khutbah, ya kan, gitu ya. Misalnya teman-teman kita katakan, dia perhatikan baik-baik ya, bagaimana orang-orang yang berbeda iman dengan kita itu dengan setia gitu ya. Misalnya di Islam mereka setia untuk puasa misalnya ya, seperti kemarin selesai puasa gitu ya. Mereka setia loh, mereka melakukannya ya. Jadi ya kita harus belajar dari situ gitu. Bagaimana kesetiaan agama lain itu kita bisa contoh begitu. Atau misalnya seperti misalnya di Islam itu sangat dihargai ya pemimpin-pemimpin tokoh agama mereka, misalnya ustadz ya kiai gitu misalnya, kemudian haji, itu cukup dihargai, didengarkan ketika mereka ngomong. Nah, ini bisa juga kita berikan pelajaran bagi jemaat ya atau umat Kristen ya, bahwasanya harusnya seperti itu gitu ya. Jangan sampai ada yang maki-maki pendeta, ada yang hina-hina pendeta begitu ya. Itu jangan gitu. Ya, kita belajar hal-hal positif dari agama lain. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Saya menangkap tujuan daripada Pendeta Gilbert itu demikian, teman-teman sekalian. Bahwa dia ini tidak ada niat untuk menistaan agama. Berbeda dengan Ustadz Kainama,
dengan Ustadz Donditan yang memang dengan sengaja mengutip Injil-Injil Apokrifa, Injil Barnabas yang memang itu adalah Injil yang tidak diterima oleh orang Kristen ya. Itu tidak dipakai oleh orang Kristen manapun ya. Seluruh dunia orang Kristen tidak menggunakan Injil Barnabas itu. Yang ditulis kira-kira abad ke-14. Nah ini selalu mereka mengambil itu. Bahkan dituduh Yesus menikah, berpoligami ya berdasarkan buah pikiran-pikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah menuliskan berita-berita demikian. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat disayangkan sekali jika Pendeta Gilbert itu harus dipenjarakan karena ceramahnya. Dan satu hal teman-teman sekalian, kita bukan membanding-bandingkan, tapi ini yang real ya. Ketika Ustaz Abdul Somad itu menghina salib, itu bahkan tidak minta maaf. Sekali lagi, bahkan Ustaz Abdul Somad dia bilang, minta maaf pun saya tidak mau. Kenapa? Karena memang itu adalah ajaran kami, itu adalah salah satu dakwah. Dan saya melakukannya itu di dalam ruang tertutup, yaitu khusus umat Islam. Adapun yang memvideokan lalu diposting, nah itu atas di luar daripada keinginan dia kan begitu katanya ya. Sehingga waktu itu kan Ustaz Abdul Somad aman dan tidak diproses secara hukum ya. Walaupun itu sangat menyakiti hati umat Kristen di seluruh dunia. Tetapi teman-teman sekalian, Pendeta Gilbert ini ya ini hanya memberikan perbandingan soal ibadah saja gitu. Jadi begitu beratnya di dalam Islam, tetapi Islam ini menekuni hal itu, melakukan hal itu. Sementara di Kristen itu cukup meringankan, tapi banyak orang Kristen yang melalaikan, yang mengabaikan, yang tidak mau mengikuti aturan-aturan ya dalam denominasi gereja tertentu teman-teman sekalian. Nah ini yang kemudian disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Dan lagi pula teman-teman sekalian, sebenarnya hal ini Pendeta Gilbert sudah meminta maaf ya. Dia sudah meminta maaf sampai kepada dewan masjid ya. Yaitu Pak JK ya, atau dewan masjid ya teman-teman sekalian. Ini kita lihat bahwa beliau telah memaafkan juga gitu. Ya jadi seharusnya ya tunjuk dong bahwa kita ini rahmatan lil alamin, yang kemudian ketika orang sudah menyadari kesalahannya, ya sekalipun ya kalau kita lihat secara kacamata ini di ruang tertutup dilakukan, tetapi sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta Gilbert pun ya tidak enggan untuk meminta maaf daripada terjadi namanya kegaduhan, kericuan, bahkan kebencian antar umat beragama. Oleh karenanya dia merendahkan dirinya dan mau untuk meminta maaf. Baik, teman-teman sekalian, ya demikianlah informasi ini. Kita doakan terus ya Pendeta Gilbert juga supaya tetap tenang, tetap aman, dan tentu saja kita serahkan semua dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas segala sesuatunya untuk Pendeta Gilbert dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.